Nah, jadi ini hari bakalan servis si Cici. Ini kilometernya udah 1800 olinya. Jadi problemnya itu ada di sini. Kalau teman-teman bisa dengar. Nah, ini suara ngelotoknya si CB150 yang generasi awal-awal. Sebenarnya simpel sih, masalahnya cuma di sini doang. Nanti bisa diganti. Bisa pakai punya Karisma, nggak harus punya si CB. Terus klaksonnya juga mati, lampu sen juga mati, lampu sennya mati. Jadi nanti bakal nyari beberapa part di bengkel biasa, cuma nanti servisnya di bengkel resminya pas terus sekalian pemasangan. Terus ini kayaknya seal shocknya juga udah mulai rembes, jadi olinya rembes di sini. Kayaknya sealnya udah saatnya ganti sih, udah kotor banget. Kayaknya itu nanti servisnya di Honda Gajah Mada biasa, jadi sekalian diperbaikin semua lah, soalnya udah lumayan lama juga nggak servis, udah hampir setengah tahun, karena biasanya cuma ganti oli doang sama injektor cleaner. Udah, kita langsung gas. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bareng Budget Bikers ID di sini. Jadi setelah hampir 2 minggu Budget Bikers nggak sempat upload video baru karena ya kesibukan kerja dan lain-lain. Jadi baru kali ini sempat upload video baru. Jadi video terakhir itu sebenarnya Budget Bikers di Jogja. Kebetulan nonton konser Jogja Rock bulan lalu. Jadi ini udah di Semarang lagi. Jadi tadi di kosan, kayak video di awal tadi udah sedikit tak jelasin. Jadi rencana Budget Bikers ID kali ini bakalan servis motor si CB150R atau si Cici biasa tak panggil. Nah, ngomong-ngomong buat teman-teman yang baru bergabung di channel Budget Bikers ID atau baru sempet nonton videonya, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Budget Bikers ID. Semoga video-videonya yang saya upload atau yang saya buat bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi entah teman-teman yang suka touring atau suka motoran lah, semoga videonya bermanfaat. Jadi ya gitu aja. Jadi lanjut, tadi ngobrolin tentang si Cici atau CB150 yang biasa aku pakai. Jadi trouble-nya sebenarnya udah kayak trouble khasnya mesin K15 ini ya. Jadi untuk CB yang 150 yang generasi awal, jadi ini kan rakitan atau produksi tahun 2015-16 awal lah. Jadi problemnya tuh sama sebenarnya. Jadi kayak tadi di blok mesin pas awal tak tunjukin itu ada sedikit suara ngotok, jadi tek gitu. Jadi terutama pagi kalau misalnya olinya udah agak tinggi ya kilometernya, jadi ini kan olinya udah 1700-an kilometer, jadi hampir 1800. Itu penyakitnya biasanya keulang, jadi bunyi ngelotok tadi. Mungkin teman-teman yang punya motor yang sama, entah CB150 atau Sonic juga sama sih kayaknya, sama Supra GTR, ini problemnya sama, jadi suaranya ngelotok itu. Sebenarnya masalahnya itu udah lazim ya, jadi karena motor ini bisa dibilang pada zamannya itu termasuk baru untuk produksinya. Jadi kan kalau CB150 yang generasi awal yang masih kecil itu
kan mesinnya itu dengar-dengar ya, jadi yang lebih tahu itu mesinnya masih impor dari Thailand. Nah, kita mampir ke bengkel dulu, jadi ada part yang bakal gua beli. Nah, ini salah satu part yang gua beli. Jadi ini namanya tonjokan lifter tensioner. Jadi buat ngilangin suara klorok yang tadi. Kita lanjut ke bengkel resminya. Nah, lanjut ngobrol masalah mesin. Nah, karena ini mesin kayak generasi awal pabrikan apa namanya lokal Karawang, jadi mungkin ada beberapa part yang istilahnya miss lah. Salah satunya yaitu tadi suara tensioner atau apa namanya bagian klep lah daerah mesin itu rantainya tuh cepet banget kendor. Jadi solusinya itu ganti lifter tensioner. Nggak harus punya CB sih, karena CB itu lifter tensionernya agak mahal. Kemarin pas di bengkel diceritain kayaknya sampai hampir atau sekitar 300 ribuan. Terus aku akhirnya baca-baca artikel, salah satu solusinya itu pakai tensioner Honda Karisma. Itu juga awet. Dulu pas awal-awal ini beli juga sebenarnya sama sih masalahnya, jadi melotot itu apa kotak-kotak suara mesinnya. Terus akhirnya ganti punya Karisma, padahal yang dulu itu pas awal beli itu enggak original loh. Terus hampir 2 atau 3 tahun, bulan-bulan akhir mungkin November Desember itu tahun kemarin tuh udah mulai bunyi lagi. Terus tak ganti sama yang original punya Karisma tuh berapa ya, 70 atau berapa gitu. Itu malah cuma 2 atau 3 bulan itu udah kumat lagi. Nah, ini akhirnya aku beli yang brand nggak original lagi, nggak ahas punya. Soalnya kayaknya sih part-part yang ini lebih awet ya daripada part-part originalnya, tapi nggak tahu juga sih, mungkin cocok-cocokan juga. Terus ya itu sih rencananya kali ini juga, selain tadi ngatasin masalah mesinnya yang kasar itu, hari ini itu bakal sekalian servis agak lumayan berat sih. Jadi ratingnya sama klaksonnya tuh mati, nggak tahu mungkin dari fuse atau sikring atau dari mana, aku juga nggak begitu paham sih masalah gitu-gitu. Terus sama shock breaker udah 5 tahun, jadi ini udah tahun kelima, kemarin habis ganti plat, jadi belum pernah tak coba cek lagi. Terus kemarin tuh habis riding kemana gitu Jogja, kebetulan belum sempet tak cuci, jadi tak lihat batang shocknya itu ada kayak bercak oli gitulah. Jadi tak cek, waduh kayaknya sih udah saatnya diservis sih kaki-kakinya. Jadi lumayan udah lumayan waktunya lah kasarnya. Terus pas terakhir tak pakai riding juga kayaknya sih, atau mungkin feeling aja, jadi pas riding lagi jalan lurus kayak gini, tiba-tiba stangnya kayak mau goyang ke kanan atau kiri gitulah. Nggak tahu sih, mungkin bisa jadi shocknya, mungkin kita nanti cek dulu. Atau bearing rodanya udah aus, kayaknya kalau bearing roda belum pernah tak cek dari awal sih. Jadi mungkin ini udah tahun kedua, mungkin 6 tahun atau 7 tahun belum pernah tak cek untuk bearing rodanya. Kalau untuk bagian belakang sebenarnya masih sama, karena ini belum sempat tak ganti kemarin. Jadi terakhir servis itu sebenarnya udah disaranin ganti ganti untuk sistem rollingnya, karena mungkin udah lama banget. Terus mungkin udah mulai aus karena roda belakang juga udah mulai kayak geol gitu, walaupun bannya ganti ban baru ya.
Nah ini udah di sekitaran Gajah Mada, jadi benar di depan situ. Lanjut tadi ngobrolin tentang shock. Jadi ya gitu. Jadi mungkin karena apa, sistem rollingnya udah mulai aus. Gue juga nggak begitu paham sih. Mungkin juga shocknya juga bisa jadi udah 6 tahun kayaknya. Sekarang 2016 2000, iya 6 tahun bener. Nggak pernah di ini cek. Mungkin shocknya juga udah saatnya ganti sama prolingnya. Jadi mungkin next time lah. Kalau misalnya ini banget, parah banget, baru ganti. Karena em, lumayan juga kalau misalnya harus ganti barang-barang, karena duitnya juga lumayan butuh banyak. Karena gue juga masih kerja biasa, jadi buat kayak servis kayak gitu juga harus masih tak pikir-pikir lah kasarnya gitu. Terus mungkin nanti kayak servis ringan sih, si kring biasa atau apa namanya, klakson mungkin ya, daerah-daerah situ. Nah ini udah sampai, jadi belok kanan di sini masuk ke bengkelnya. Mau servis pak? Oh, kayak nyari burger dulu di depan. Nanti lanjut lagi setelah servisnya kelar. Nah itu sih Cici, jadi lagi di servis. Tadi masuk sekitar jam 11. Ini jam 1 setengah 2an. Jadi tadi kesempet kepotong jam makan siang. Soknya itu udah mulai di servis. Jadi apa namanya, tabung buahnya udah mulai dicopot tadi. Olinya diganti, terus spring atau ininya diganti tadi. Sama nanti olinya juga sekalian diganti, karena tadi tak cek juga hitam banget pas keluar dari bottom shocknya gitu. Oke, lanjut lagi setelah selesai servis. Nah ini part-part tadi, ini ada seal shock tadi, terus ini tensioner yang lama jadi dicopot terus diganti yang baru. Suaranya tadi tak dengar udah halus sih, kita cobain deh. Tuh udah halus kan, tadi digas nggak klotok-klotok. Jadi ikannya sih simple solusinya sebenarnya. Masih ada di mana? Oke. Nah ini udah enak sih tarikannya juga, tapi mungkin karena olinya juga standar SPX yang punya Honda itu sebenarnya. Kalau SPX itu olinya sebenarnya kalau udah 300-an kilometer sih baru enak. Ini masih agak berat tarikannya, tapi mungkin kalau udah dibawa touring mungkin udah enak. Shocknya depan juga udah mulai apa namanya, empuk juga. Jadi kayaknya udah aman sih kalau buat mudik. Terus apalagi ya, tadi lanjut ngobrolin masalah si Cici ini ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya sih, bentar.
Sebenarnya karena masalah tensioner sih, kalau misalnya nggak diganti pun sebenarnya nggak begitu masalah sama performa ya, cuman suaranya agak mengganggu. Dan aku juga agak sedikit takut kalau misalnya tensionernya tuh nggak diganti, takutnya pas uh, riding atau buat motor kemana gitu tiba-tiba uh, tak gas di RPM tour, takutnya itu apa namanya, rantai kabelnya tuh lepas, takutnya gitu doang sih. Jadi makanya kalau udah bunyi dikit tuh udah pasti udah tak ganti. Soalnya kalau misalnya pas riding, apalagi kalau mudik, aku kan senengnya malam, takutnya di jalan tuh ada apa-apa nanti problemnya, duh repot baunya kalau misalnya motornya error pas malam-malam. Terus tadi juga di bengkel juga lumayan cepet sih, jadi mungkin karena ini enggak hari apa namanya, enggak tanggal-tanggal awal gajian ya, maksudnya orang-orang pada gajian, makanya tadi bengkelnya enggak agak sepi, jadi enggak terlalu ngantri, enggak terlalu ramai sama enggak terlalu ngantri tadi. Oh iya lupa tadi, untuk tensioner Honda Karismanya itu harganya 55.000 pas beli di bengkel biasa. Mungkin di tempat teman bisa beda tergantung lokasi bengkel teman-teman. Nah, buat teman-teman mungkin yang ada rencana mau beli si CB150R terutama generasi awal, karena di marketplace juga ini motor juga termasuk worth it lah untuk bekasnya. Jadi sekitar mungkin ya anggap aja 15 juta. Jadi mungkin ini masih worth it banget kalau misalnya mau nyari secondnya, karena untuk yang generasi awal yang ini bodinya apa namanya, kayak apa namanya ya, side crawlnya atau apa itu masih bagus, masih full, banyakan yang apa namanya, besi lah, nggak pakai konvert. Jadi mungkin kira-kira itu partnya yang mungkin harus diperhatikan. Ngomong-ngomong, aku jarang loh ini sore-sore riding karena kosnya deket banget sama tempat kerja. Ini ngomong macet banget Semarang. Terus next konten mungkin bisa tulis di kolom komentar seperti biasa, atau ada kritik dan saran juga bisa tulis di kolom komentar. Ya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terus karena ini udah sore, jadi mungkin video untuk kali ini Budget Bikers udahan dulu. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, udah support Budget Bikers lewat likes, komen, share, dan apa namanya, subscribe. Jadi thank you banget. See you next time. Bye bye.